Yesus mengatakan, aku tunduk melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Yohanes 4 nomor 34. Berarti dia Muslim. Aku berkata-kata apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan. Berarti dia Muslim. Perkataannya berdasarkan firman Tuhan, perbuatannya berdasarkan perintah Tuhan. Jadi dia Muslim yang taat. Kami menyebutnya seorang yang soleh. Dan ternyata betul, di kitab Anda Yesus betul-betul disebut orang yang soleh. Dia menjalankan puasa bang, saya sudah pernah dengar ceritanya bang. Ya, Yesus pun berpuasa, Yesus pun sunat, Yesus pun sholat. Ya, lalu mengajarkan muridnya untuk berzakat. Apalagi Yesus bersyahadat. Itu semua ibadah-ibadah yang kami praktekkan itu Yesus pun praktekkan. Nah, sedangkan kata Yesus di dalam Matius 5-nya nomor 20, Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti hidup setelah ahli Taurat harus agama yang lebih sempurna, harus agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Baru bisa masuk surga kata Yesus. Berarti bang, kalau yang pada zaman dulu tuh bang, yang memuliakan Taurat itu masuk surga ya bang? Iya, zaman Taurat, orang-orang yang menjalankan Taurat dengan baik, taat kepada Nabi Musa, menyembah hanya kepada Tuhannya Nabi Musa, ya dia masuk kelompok orang yang saleh. Yesus juga begitu. Pada zamannya Yesus, ketika ada pengikutnya mentaati dia untuk menyembah hanya kepada Tuhannya Nabi Musa, maka pengikutnya disebut soleh, orang-orang yang berserah diri. Nah, dalam kaidah Yudaism, orang-orang soleh itu disebut sebagai anak-anak Elohim. Mereka pakai konsep itu, tetapi tidak merasa sebagai anak Tuhan. Mereka hanya mengatakan anak soleh, anak-anak Tuhan, anak Elohim. Kalau di Islam itu disebut kekasih Allah. Orang-orang yang disebut kekasih Allah, orang yang intim kepada Allah, orang yang akrab dengan Allah, orang yang senantiasa selalu berkomunikasi dengan Allah. Sedikit-sedikit berkeluh kesah kepada Allah, ada masalah bersandar kepada Allah. Ada kemudian sesuatu yang ribet, dia selalu mengeluh kepada Allah, curhatnya kepada Allah. Nah, itu yang disebut kekasih Allah. Itu yang disebut anak-anak Elohim kalau dalam pandangan Yudaism. Cuman segelintir orang, sekelompok manusia di tengah-tengah mereka menganggap anak Elohim itu sebagai Elohim itu sendiri. Makanya Allah tidak mau lagi memanggil hambanya dengan panggilan anak. Takut kemudian nanti dianggap sama seperti orang-orang Yahudi dan Nasara. Begitu. Padahal di Amsal 3 nomor 11 nomor 2, kenapa mereka dipanggil anak? Karena mereka itu adalah orang-orang yang tekun mendengarkan didikan Tuhan, sama seperti seorang anak yang tekun mendengarkan didikan seorang ayah. Nah itu. Jadi mereka dipanggil sebagai anak-anak Elohim karena mereka adalah orang-orang soleh. Tapi istilah itu tidak dipakai lagi, supaya jangan mengalami keadaan sama seperti Yahudi dan Nasara, yaitu menganggap bahwa Tuhan itu punya anak dan anaknya itu adalah Tuhan itu juga. Seperti itu bang. Siapa? Saya juga dengar kajian-kajian bang. Enak bang kalau dengar bang. Iya. Saudara umurnya berapa? 25 bang. Masih muda. Kalau David ini sudah 54. Waduh. Oh, masih mendengar nih. 24 saya. 24. Syukurlah. Kalau bang, kalau apa sih perintah ibadah sholat itu dari zaman Nabi siapa aja sih? Apa zaman Nabi Muhammad doang gitu? Enggak dong. Al-Quran surah Al-Ma'idah itu diterangkan bahwasanya para nabi itu sudah diajarkan untuk sholat, sudah diajarkan kemudian untuk bayar zakat. Coba Anda baca di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 9 kalau enggak keliru saya. Ayat 12, sorry. Di situ dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil
wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus shalah. Sungguh aku Tuhan telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu aku berfirman kepada mereka, inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku bersama dengan kalian. Sungguh jika kalian melaksanakan sholat. Nah tuh, berarti sudah ada perintah sholat. Nabi-nabi terdahulu kan beribadah dengan kaidah ketundukan. Sholat itu artinya berdoa atau tunduk, memuji, menghormat, mengibadahi. Jadi orang-orang terdahulu apakah mereka beribadah? Beribadah. Adam beribadah, beribadah. Abraham beribadah, ibadah. Berarti sholat itu memang sudah ada. Sholat itu ketundukan. Matius 26 nomor 39, Yesus sujud, beribadah. Berarti sudah sholat. Aqamtumus shalah. Jika engkau mendirikan sholat, kata Allah, serta beriman kepada utusan-utusanku, dan kamu bantu mereka dengan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus dosa-dosamu. Pasti aku masukkan engkau ke dalam surga. Itu kata Allah. Akan tetapi, faman kafara ba'da dzalik minkum, yang demikian itu, faqad dalla sawa'as sabil. Maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi yang tidak sholat itu adalah orang-orang yang tersesat dari jalan yang lurus. Apa buktinya? Seluruh nabi sujud sholat. Tapi kenapa David kalau di rumah ibadahnya malah senam roll depan, roll belakang? David. Buka mic kau David. Dia mau syarat nih. Udah apa lagi kau? David. Buka minmu. Loh. Kau kan ini kan masih Kristen. Tadi ku tengok muka kau peta. Kalau kau udah masuk Islam udah berubah muka kau, percayalah. Apa lagi? Nah, udah badan kau lepes. Emang ngaruh gitu. Ya iya betul, pengaruh. Loh, berubah semua. Islam itu kan bersih. Kebersihan daripada iman. Berubah iman kau, bersih juga hati kau. Wah, berubah semua. Jadi ganteng, gak petak lagi muka kau. Apa lagi? Pas. Ya, tengok kau sekarang. Betul, itu betul. Perbedaan semua. Bang Juma, kan ada niat-niatnya sholat tuh kan. Apa udah ada niat dari zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu? Halo? Iya, baik. Jadi niat dalam ibadah itu dijelaskan di dalam hadits Bukhari dan juga Muslim, inna a'malu binniyat. Segala sesuatu pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau misalnya orang-orang terdahulu itu beribadah, tentu sudah ada niat. Ada niatnya memang. Sama seperti ketika saya mau sholat. Sebelum saya mendirikan sholat, pasti diawali niat. Saya berniat untuk ibadah sholat. Apa tujuannya? Untuk menundukkan diri kepada perintah Tuhan. Untuk berserah diri kepada Tuhan. Jadi semua ada niat. Nah, lain cerita kalau misalnya niatnya lain. Misalnya mau menyembah kepada, mau mempraktekkan sholat, tetapi tujuannya ria. Ingin disanjung, ingin dilihat, ingin dikatakan orang beriman dan seterusnya. Jadi orang-orang terdahulu pasti ada niat, diawali dengan niat. Tidak mungkin mereka beribadah dalam keadaan bermimpi atau tidur. Pasti diawali dengan niat. Segala sesuatu itu diawali niat. Udah enggak nus lagi kan? Tadi ada adik saya lagi senam di samping. Jogging dia. Ya. Aman. Oke, lanjut. Siap bang, siap. Kau kok sedih Siap bang, siap. Sedih, kenapa?
Nggak bang, ya kayak lagi pikiran aja. Aduh, ini kayaknya udah dapat mulai hidayah ini sama kau DG. Ya betul. Kalau kau udah nggak ke gereja, apa lagi yang kau pikirkan? Bang Saya Juma, nanti saya kan masih pengen belajar dulu tuh dari apa video-videonya Bang Juma, biar lebih bagaimana ya Bang, lebih yakin bahwa memang jalan lurus itu cuma hanya di Islam. Masya Allah. Iya. Kalau orang tua saya tuh nggak berniat Ma. saya, dari saya saja. Cuma karena ya butuh kepastian yang lebih dalam ya Bang. Iya. Jangan sama seperti David. Dia tidak mau masuk Islam karena takut kulupnya dipotong, karena kulupnya sudah dipasang anting. Udah dihias kulupnya dia, dikasih anting dia kulupnya, pakai tanduk ikan hiu. aduh, Bang Juma kan itu kan pasti setiap di Islam kan setiap niat itu kan harus bahasa Arab gitu. Tetapi Enggak. nabi-nabi Hah? Saya kalau saya sholat ya, saya nggak ada usalli itu saya nggak praktekkan itu. Meskipun itu tidak melanggar, tapi saya nggak praktekkan. Ketika saya duduk seperti ini kayak sekarang nih, sudah ada panggilan azan. Niat saya berdiri dari tempat ini, lalu kemudian wudhu, lalu kemudian berdiri di hadapan Tuhan, ya itu sudah. Kenapa saya tinggalkan live? Karena saya berniat sholat, itulah niatku. Jadi saya tidak lafazkan nanti di hadapan sejadah usalli fardas salati subhi rakaatan. Saya enggak seperti itu. Meskipun sebenarnya itu juga bagus, tapi saya enggak. Saya ninggalkan live ini, teman-teman. Saya izin sejenak. Saya mau ibadah sholat asar dulu. Nanti insya Allah saya akan gabung kembali. Itu sudah niat. Jadi niatku itu bersih. Mulai dari tempat saya berdiri, duduk, berdiri, jalan ke tempat wudhu, lalu ke masjid, sholat. Itu udah niat itu. Niat yang sudah teraplikasi dengan tindakan, pekerjaan. Itu niat saya, itu saya sendiri. Boleh diikuti, boleh juga tidak. Yang sudah ada niat-niatnya boleh. Boleh juga begitu, misalnya tadinya niatnya ke masjid, tapi sampai di masjid antara jalan ke masjid ketemu Pak Bombong ngajak gosip membahas tentang harga cabai, lupa. Bisa juga. Begitu ingat lagi, tadi kan saya mau sholat masjid, sampai masjid boleh, wudhu lagi boleh. Kalau ragu karena sudah bersentuhan dengan bom, wudhu lagi, cuci tangan pakai campur pasir, karena udah salaman tadi dengan dia kan ya, pasir dengan 7 kali air. Nah, wudhu, niatkan juga boleh. Ya Allah, tapi nggak mesti bahasa Arab. Dalam hati aja kan. Ya Allah, saya berniat sholat maghrib 3 rakaat wajib karena Engkau ya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Yang penting jangan Tuh, pada kan saat ada bahasa Arabnya itu. Memang dia liur Nah, itu kan anjing. itu rukun. Rukun itu hukum yang tidak boleh, tidak ada, harus diadakan. Gitu. Kan Allah. Bismillahirrahmanirrahim kan itu bahasa Arab. Iya, memang wajib itu. Karena itu rukun. Rukun Nah, itu zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad tuh kan belum ada itu. iya. Cuma- Kenapa Islam itu dikatakan pada hari ini telah kusempurnakan? Itu di Islam tuh, Al-Maidah ayat 3. Hari ini telah kusempurnakan agamamu. Ajaranmu maksudnya. Kenapa? Karena dulu datang ajaranku kepada nabi-nabi sempurna pada zamannya, karena sesuai dengan zamannya, sesuai dengan cuaca, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan situasi, maka hukum itu sempurna pada zaman itu. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi kamu belum sanggup untuk mengambilnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala Dia akan sesuatu memuliakan itu. aku. Ya, memuliakan aku, hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Maka pada saat dia datang, maka seluruh hukum itu akan disampaikan oleh beliau. Sama seperti dalam kitab Yeremia 29 itu kan, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan Islam, rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan mencelakakan, tapi rancangan damai sejahtera, mensejahterakan, mendamaikan.
Itu dinubuatkan itu. Maka Nabi Muhammad datang, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Aku ridha Islam itu menjadi agamamu. Jadi seluruh ajaran para nabi itu adalah pokok-pokok hukum Islam yang nanti disempurnakan pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu saudara. Jadi seperti misalnya di Mazmur 95 nomor 6, Yesaya 25 nomor 1, Mazmur 150 satu bab, itu bercerita tentang perintah-perintah, itu bercerita tentang syariat-syariat, hukum-hukum yang mereka harus niatkan lalu kemudian mereka praktikkan dengan perbuatan. Itu tapi belum sempurna. Saya kira begitu ya, sahabat. Karena saya harus ibadah. Nah, ini sudah niat nih. Saya harus ibadah asar dulu 4 rakaat, habis itu kita lanjut lagi ya. Lanjut. Pertanyaan bagus saudara David. Jangan lupa nanti kalau sudah masuk Islam, sampaikan ke dokter jangan pakai gunting sunatnya. Itu lebih sakit. Jangan juga pakai ini. Jangan juga pakai apa namanya itu, laser, itu juga nggak bagus. Mending minta sama dokternya pakai ini, solder, itu lebih bagus. Cepat sembuh kalau soldernya. Silakan. Ya Allah, ya Allah. Mungkin Bang Dewa bisa kasih pencerahan tentang Islam, Bang Dewa, monitor. Ini cewek cantik amat ini Bang. Iya, monitor Dewa. Tadi mendengarkan sih tadi. Ya. Dan pertanyaannya, baik Bang David, Bang G masih monitor Bang G? Siap bang, saya dengar. Bang G, mana ya Bang G? Siap bang, siap. Baik. Bang siap bang. Tadi Bang Juma sih sudah menjelaskan ya. Bang G di situ tertarik siap, dengan yang namanya bersih. Nah kalau di Islam itu Bang, di Islam itu kami bukan hanya bersih Bang, tetapi kami itu, ini tampilannya begini amat ya. Kenapa ya Bang Blender ini? Duh. Baik, kedengar nggak? Tes. Kedengar? Kedengeran. Dengar bang, dengar. Baik. Di Islam itu, di Islam itu kami bukan hanya diajarkan bersih Bang, tetapi kami diajarkan suci. Jadi poin di sininya Bang, yang namanya bersih itu belum tentu suci Bang. Tapi yang namanya suci itu sudah pasti bersih. Contoh kayak gini, pada saat abang itu mandi, di Islam ya, kami di Islam ya, di Islam kami setelah kami, mohon maaf ya, berhubungan dengan istri, kami diperintahkan untuk mensucikan diri. Bukan hanya mandi, tetapi ada yang namanya syarat-syarat untuk mensucikan diri setelah kita berhubungan, ataupun seorang istri yang kedapatan menstruasi ya. Nah di situ bukan hanya bersih Bang. Apakah ketika kita menggunakan sabun kita bersih? Bersih Bang. Apakah kita menggunakan sampo kita bersih? Bersih, diakui. Tetapi di situ yang namanya bersih belum tentu yang namanya suci. Begitu Bang. Ya. Nah, terus itu yang pertama, yang kedua, tadi Abang mengatakan Yesus itu adalah jalan yang lurus. Umat muslim mana yang kami tidak sepakat kalau Yesus itu mengajarkan jalan yang lurus? Cuma sayangnya Bang ya, ketika orang-orang mengatakan Yesus adalah jalan yang lurus, sinyalnya ini, kedengar nggak, Bang Blen? Tidak dengar bang. Dengeran aman kok Kang. Aduh, aman, baik. Kami percaya umat Muslim kalau Yesus itu adalah jalan yang lurus, betul memang kami mengakui. Cuma sayangnya untuk Bani Israel Bang. Sementara kalau misalkan Abang menggunakan akal di sini, pada saat Yesus mengatakan akulah jalan, betul akulah jalan. Tapi sayangnya Bang, jalan menuju surga lewat pintu Yesus itu sudah tidak ada. Terbukti Bang, kalau kita mau menggunakan akal Bang ya, ada nggak jalan Yesus Bang? Ada nggak di dunia ini Bang? Baik itu di Indonesia atau di luar negeri, ada nggak Bang jalan Yesus? Nama jalan Yesus ada nggak? Nggak ada. Tidak ada Bang. Yang ada itu jalan Muhammad. Jalan Muhammad itu ada. Tapi kalau jalan Yesus sudah tidak ada Bang. Itu terbukti jalan Yesus itu tidak ada. Yang sekarang ada itu adalah jalannya Nabi Muhammad SAW. Sebaik apapun Bang G, sebaik apapun yang namanya Bang David, andaikan tidak mengimani yang namanya Rasulullah, tidak ada tempat di surga Bang. Tidak ada tempat.
Karena Yesus hanya diperuntukkan jalannya untuk Bani Israel. Sementara Nabi Muhammad itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Yesus hanya mengatakan, wahai Bani Israel, wahai Bani Israel. Tetapi Nabi Muhammad di dalam Al-Quran ada nggak yang mengatakan, wahai orang-orang Arab? Tidak akan pernah ketemu, Bang. Tetapi yang diseru dalam Al-Quran, ya ayuhanas, wahai seluruh umat manusia, ya Bani Adam, dan lain sebagainya. Itu Bang ya. Nah terus tadi Abang mengatakan, apakah nabi-nabi sebelumnya mengajarkan sholat? Tentu Bang, mengajarkan sholat. Cuma sayang Bang, sholatnya itu tidak diceritakan secara gamblang di dalam Al-Quran. Sholatnya seperti apa? Yang konon ada yang mengatakan Nabi Sulaiman alaihissalam itu sholatnya hanya berdiri saja. Ada yang mengatakan para nabi yang lain sholatnya hanya duduk saja. Dan lain sebagainya. Seperti halnya di dalam kitab Keluaran 40 nomor 32. Tadi Abang mengatakan harus mencucikan diri apabila mereka masuk ke mesbah pertemuan, dan apabila mereka datang ke mesbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangannya. Ini wudhu Bang. Ini mensucikan diri. Bagaimana mungkin kita mau menghadap Sang Maha Suci sementara badan kita itu tidak suci? Ini kan hal yang mustahil Bang, seperti itu. Maka dari itulah kita harus mensucikan diri Bang, bukan cuma bersih. Nah begitu Bang ya. Nah terus di dalam Matius 26:39 caranya itu Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Di dalam 1 Raja-Raja 18 nomor 42 di situ dikatakan membungkuk ke tanah dengan mukanya kedua lututnya dan lain sebagainya. Nehemia 8 nomor 7 di situ dikatakan lagi sampai kepada sampai bersujud kepada tanah Bang. Jadi seperti itu Bang, cara yang namanya sholat di dalam nabi-nabi sebelumnya. Karena poin inti ajaran para nabi itu poin intinya cuma dua Bang. Poin intinya, yang pertama mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua sholat. Itu poin inti ajaran para nabi. Dan kalau misalkan kita mau konsep keselamatan di dalam Islam, semua itu sudah masuk ke dalam rukun Islam Bang. Rukun Islam itu ada 5. Nah, yang kelima ini semuanya sudah termasuk ke dalam sholat. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, kita melaksanakan yang namanya sholat. Yang ketiga, kita melaksanakan yang namanya puasa. Yang keempat, kita zakat. Dan yang kelima, menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Dan konsep keselamatan ini semua sudah terdapat di dalam sholat Bang. Nah, pada saat kita melaksanakan sholat, apakah umat muslim kami mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kami mengucapkan Bang 2 kalimat syahadat. Betul? Pada saat tahiyat akhir sama tahiyat awal, tahiyat akhir, kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah itu sudah 2 Bang masuk. Nah yang ketiga, kita masuk ke puasa. Ketika yang namanya umat muslim melaksanakan sholat, apakah kita makan dan minum Bang? Coba saya tanya umat muslim, kita pada saat puasa, pada saat kita sholat, makan dan minum tidak? Enggak. Kita tidak ada pada saat sholat makan dan minum. Itu tandanya kita berpuasa. Pada saat kita itu menghadap yang Maha Kuasa, kegiatan apapun juga pada saat sholat itu dihentikan Bang semua. Semua fokus kepada sholat. Yang keempat, kita berzakat. Pada saat azan dikumandangkan, apakah kita tidak menzakatkan waktu, tidak meluangkan waktu untuk berdoa kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah, dan lain sebagainya? Itu kita sudah berzakat waktu Bang. Berzakat waktu untuk apa? Untuk menghadap kepada yang Maha Kuasa. Nah, karena di dalam Islam itu ada 3 panggilan ya di dalam Islam. Yang pertama, pada saat azan dikumandangkan, ini adalah panggilan yang tidak pernah bisa kita nanti-nanti. Yang kedua, pada saat kita dipanggil untuk ke tanah suci. Dan yang ketiga, pada saat Allah memanggil kita, yaitu ajab pada saat maut itu Bang ya. Nah yang terakhir Bang, konsep keselamatan di dalam Islam yang terakhir, itu kita menunaikan yang namanya ibadah haji. Ibadah haji ke tanah suci. Ketika yang namanya kita sholat, baik itu di Indonesia, baik itu di Mekah, di Madinah, dimanapun juga, sama tidak menghadap kita ke Ka'bah? Saya tanya, sama tidak umat muslim? Dengan yang ketika orang menunaikan ibadah haji, sama semua Bang. Kami seragam semua. Jadi konsep keselamatan itu sudah ada di dalam yang namanya sholat Bang. Sudah ada. Nah jadi lengkap sudah Bang. Karena sesuai dengan apa yang Dewa katakan,
Betul, Bang, ibadahnya rapi, ibadahnya kompak dan lain sebagainya. Andaikan ibadahnya itu tidak kompak, kacau bang, kacau. Contoh kayak gini ya, imamnya itu orang mana, orang Arab. Pada saat dia memimpin sholat, Allahu Akbar, datang orang Padang bang, Allah lagadang, beda ini. Ya kan, kacau tidak? Kacau. Datang orang Sunda, datang orang Sunda, Allah gede pisan. Datang lagi orang Arab, orang Betawi, Allah gede banget. Wah, ini kacau bang, ibadah kayak gitu, kacau. Ya juga ya, ya benar ya. Iya, semua Bang, kami kompak bang, bang. bang. Kami semua menghadap kepada kiblat. Kiblat kami itu adalah ke Ka'bah. Itu adalah jalan supaya kita itu tidak tersesat bang. Nah, kembali lagi ke tema yang tadi ketika abang menanyakan kalau Yesus itu adalah jalan, hidup, dan kebenaran. Nah, pada saat Yesus mengatakan seperti itu bang ya, sekarang yang namanya jalan harus punya arah. Setuju tidak bang? Setuju. Nah, Setuju, Bang. sekarang Setuju. Yesus ketika menanyakan jalan, hidup, dan kebenaran tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Arahnya kemana bang? Saya tanya. Bangsa Israel. Oh, enggak ada bang di gereja bang. Enggak ada. Yesus sudah tidak punya arah bang. Tidak ada arah. Yang punya arah itu hanya umat muslim. Kemana arah kami itu? Arah kami, kiblat kami adalah ke Ka'bah. Apa makna dari Ka'bah itu? Menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan langkah, menyatukan tujuan. Kemana tujuan kita? Ke surganya Allah. Orang yang tidak punya arah, jelas. Orang yang tidak punya arah, jelas dia akan tersesat bang. Pasti akan tersesat dia. Setuju tidak bang? Abang misalkan ya kenalan sama janda, main aja ke rumah saya, ya kan? Tapi ternyata janda itu tidak menunjukkan jalannya kemana, arahnya kemana. Abang nyampe tidak bang? Abang tidak akan pernah nyampe bang. Kalau misalkan abang tidak punya arah. Kalau abang tidak punya arah, pasti abang tersesat. Begitupun umat muslim. Kami sudah ditetapkan arah kami, kiblat kami adalah ke Ka'bah. Siapapun juga umat muslim yang tidak melaksanakan sholat, jelas dia akan kehilangan arah, pasti dia akan tersesat. Tersesat dia pasti bang. Maka dari itu, sebagai umat muslim, supaya kita tidak kehilangan arah, jaga yang namanya sholat. Kalau Itu, misalnya Bang. orang Islam itu Mantap tidak, tersesat, Bang? Apakah itu neraka kekal? Jaminannya? Oh tidak bang, tidak kekal bang. Kalau umat muslim itu bang ya, Bentar, seburuk-buruknya bentar, umat Bang Ge muslim. noise musik, Aduh musik Bang Ge noise musik banget loh. Bang Ge. Di mute coba. Aku nggak bisa, moderatorku nggak fungsi soalnya. Di mute coba. Lanjut bang. Ya. Apakah umat muslim yang tidak melaksanakan sholat dia akan selamanya di neraka? Kalau di dalam Islam bang ya, seburuk-buruknya akhlak muslim, tetap ujung-ujungnya adalah surga. Tapi kemungkinan besar kalau orang seperti itu pasti akan mampir dulu bang. Entah itu mampir di syair, entah itu mampir di sakor, kami tidak tahu bang. Wallahu alam seperti itu. Tetapi kalau dia yang namanya menjaga yang menjemput. betul, memang betul. Di dalam hadis diceritakan, itu pembahasannya panjang itu bang ya. Hadis Nabi Muhammad mengatakan dia bersujud kepada Allah, ya Allah tolong selamatkan hambaku walaupun dia punya iman sebesar biji jagung. Allah mempersilahkan kepada Nabi Muhammad untuk menjemput umatnya. Setelah itu Nabi Muhammad bersujud lagi di hadapan Allah. Nabi Muhammad mengatakan kepada Allah, ya Allah tolong selamatkan umatku walaupun di dalam hatinya ada iman sebesar biji jaroh. Allah izinkan, Allah selamatkan itu. Dan kemudian Nabi Muhammad pun bersujud kembali sampai Nabi Muhammad mengatakan kepada Allah, ya Allah tolong selamatkan umatku walaupun di dalam hatinya dia pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi dari yang biji jagung, biji kurma, biji jaroh, biji sawi sampai akhirnya yang tidak ada biji sama sekali bang, hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan itu pun pada saat menikah, gitu bang. Ya, Dan Nabi Muhammad abang tadi kan, mengatakan, Bang, ya Nabi Muhammad kan untuk Kenapa, Bang? seluruh umat ya. Nah, ketika waktu betul. Nabi Muhammad itu menjemput umatnya itu, apakah yang akan menjemput umat Kristen, Hindu, Buddha gitu?
Oh enggak bang, Nabi Muhammad hanya menjemput umatnya saja bang. Dari mana kenalnya itu? Dari kami. Nanti Nabi Muhammad akan mengenali kami lewat sholatnya bang. Makanya orang yang tidak melaksanakan sholat, Nabi Muhammad tidak akan kenal bang. Maka dari itu, selagi kita masih bernapas, jagalah sholat kita. Insya Allah setelah kita berhenti bernapas nanti, sholat itulah yang akan menjaga kita nanti. Yang namanya sholat itu bukanlah part time. Yang namanya sholat bukanlah sometime. Yang namanya sholat bukanlah no time. Harus full time juga on time. Karena mati itu anytime. Alright. Gitu bang. Hidup janda. Janda semakin terdepan. Alright. Ya, Dewa belajar bahasa Inggris bang, belajar bahasa Inggris sedikit-sedikit, ya kan? Nah, gimana bang? Ada pertanyaan yang lain? Silakan abang berproses aja ya, pagi di situ belajar, berproses, terus aja belajar, terus aja berjuang, sampai pada suatu hari Allah mengatakan saatnya pulang. Disitulah perjuangan dan belajar dihentikan. Semua pun dengan kesabaran Bang, saya mau tanya, berproses itu. Sebentar. Bersabarlah dengan proses, bunga tak mekar karena dipaksa. Tapi karena ia sabar menerima cahaya, air, waktu, begitu pula dengan jiwa kita. Ya, silakan bang. Nanya apa bang? Bang G. Siap bang, siap. Kan kalau di dalam Muslim kan bang, ada tadi berapa rakaat? 5 rakaat ya bang. Apa? 5, sholat apa 5 rakaat? 5 rukun Islam maksudnya. 5 rukun Islam, betul. Bang, kalau di antara salah satunya kita tidak mampu, itu gimana bang? Maksudnya nanti masuk apa neraka atau? Tidak bang, Allah itu maha tahu bang. Yang namanya sholat itu harga mati bang. Siapapun dia, apapun pangkatnya, Allah maha tahu. Yang namanya sholat semua orang pasti bisa. Bagaimana kalau orang itu sakit, ya kan? Dia bisa yang namanya sholat dengan tidur, dengan cara rebahan. Bagaimana kalau dia cacat, tidak bisa berdiri, dia bisa sholat dengan jongkok. Bagaimana kalau misalkan dia jongkok tidak bisa dan rebahan pun sulit, dia bisa yang namanya sholat melalui kode mata. Bagaimana kalau kode mata pun tidak bisa, karena mungkin kemungkinan besar dia mata keranjang, dia bisa sholat menggunakan hati. Bagaimana kalau hati tidak bisa? Jelas orang itu mati bang, kalau tidak punya hati. Allah maha tahu bang, sholat itu pasti bisa, siapapun juga bisa melakukannya bang. Karena percuma umat muslim melakukan hal kebaikan apapun juga, dia sedekah setiap bulan, dia berangkat naik haji setiap tahun, tapi ketika dia tidak melaksanakan sholat, imannya amal kebaikannya sulit untuk sampai bang, sulit untuk sampai. Tetapi ketika umat muslim itu melaksanakan yang namanya kebaikan, terus dia sholat, insya Allah amal kita itu langsung sampai. Karena Allah menilai dari yang namanya sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah amalnya itu baik. Kalau sholatnya buruk, amalnya pun pasti itu buruk bang. Maka dari itu, sesuai dengan apa yang Dewa katakan, jagalah yang namanya sholat, insya Allah selagi kita masih bisa bernapas, jaga yang namanya sholat. Dan setelah kita berhenti bernapas nanti, insya Allah sholat itulah yang akan menjaga kita nanti. Itu bang. Berarti kesimpulannya ibadah apapun kalau ibadahnya bukan sholat itu nggak ngejamin surga ya? Oh, sholat juga nggak bisa ngejamin surga bang. Lah, Sholat juga nggak bisa. Sholat itu kewajiban bang. Sholat itu kewajiban. Tidak ada umat muslim ketika sholat itu kami itu untuk mendapatkan surga. Tidak ada. Sholat itu kewajiban. Kita ini pantas tidak? Kita ini kan seorang hamba bang. Seorang hamba. Allah hanya memerintahkan kepada kita 5 waktu. Kita ini sanggup nggak sih seorang hamba? Sanggup gak? Buktinya alhamdulillah kita banyak yang sanggup bang. Gitu bang. Kata siapa umat muslim mengatakan sholat bisa menuntun kita ke surga? Mimpi bang. Jangan mimpi. Ya, sholat yang kita kerjakan ini berapa tahun sih? Usia kita ketika di dunia berapa tahun sih bang? Berapa tahun? Kalau kita mau hitung-hitung bang, bahkan saya pribadi ya bang, andaikan saya mau ngomong kepada abang nih ya, saya pribadi belum tentu bang, saya bisa langsung masuk ke surga bang. Walaupun saya sering menjaga yang namanya sholat, belum tentu bang. Harapan kami sebagai umat muslim untuk masuk ke dalam surganya Allah itu sangatlah tipis bang.
Sangat tipis. Tapi ada satu bang yang membuat saya yakin, yang membuat harapan kita itu besar supaya kita itu masuk ke dalam surga. Apa itu? Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat harapan kita itu besar bang. Itu, ya. Bisa jadi bang, sholat yang kita kerjakan selama ini kita punya sifat ria. Bisa jadi ketika kita bersedekah kita punya sifat ria. Bisa jadi pada saat kita melaksanakan yang namanya menunaikan ibadah haji ke tanah suci ada uang haram tercampur di situ bang, ya kan? Belum tentu itu diterima. Tapi ketika yang namanya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, mau dilakukan bagaimanapun juga, insya Allah yang namanya solawat kepada Nabi Muhammad pasti akan sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Inna aunasi bisafaati yaumul kiamati aksaruhum alaiya solatan. Sesungguhnya orang yang dekat denganku nanti adalah orang yang bersolawat kepadaku. Nah, ini yang membuat harapan saya besar bang. Saya bersolawat. Bayangkan umat muslim setiap hari bersolawat berapa kali. Dalam sholat kita bersolawat bang. Mau dilakukan dalam hal apapun juga bang, salawat itu bang, insya Allah yang namanya salawat, pahalanya pasti Allah terima. Pasti itu bang. Ya, tidak akan ada pernah yang menghalangi. Ketika di dalam hadis dikatakan bang, pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk menghitung tetesan air hujan yang jatuh ke langit, yang jatuh dari langit ke bumi, malaikat itu sanggup untuk menghitung bang. Tetapi pada saat Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menghitung berapa banyak pahala solawat, kalau misalkan kita bersolawat itu secara berjamaah bang, malaikat tidak sanggup untuk menghitung bang. Betapa luar biasa yang namanya salawat itu bang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu bang yang membuat harapan saya besar untuk masuk ke dalam surganya Allah. Saya bersolawat bang. Saya melaksanakan yang namanya sholat. Belum tentu bang sholat saya diterima. Tetapi Allah tidak melihat itu. Allah melihat yang namanya perjuangan kita. Allah melihat yang namanya usaha kita bang. Pada saat kita melaksanakan yang namanya puasa, belum tentu itu juga diterima. Pada saat kita melaksanakan zakat, belum tentu juga diterima bang. Maka dari itu, Dewa menyarankan kepada umat muslim, bersalawatlah kepada Rasulullah SAW setelah sholat. Ya, setelah sholat, bersalawat kepada beliau. Ya, itulah makna dari yang namanya sholawat bang. Silakan bang. Oke. Ya, mungkin sedikit ya Gi ya. Salah satunya ibadah sholat kami ketika imamnya itu tukang beca atau siapapun ya, dia memenuhi syarat. Udah, kemudian jemaahnya itu presiden, nggak bisa berhenti. Terus jemaahnya sapal bilang nggak bisa. Itulah Islam itu tidak pernah memandang siapapun, baik kaya miskin, nggak pernah memandang. Jangan mentang-mentang dia presiden, terus dia di depan, nggak ada, sap belakang, nggak ada berhenti. Itulah Islam, keren nggak? Beda. Iya. Kan? Walaupun pangkatnya gereja. Kalau dia sholatnya ketinggalan, itu ya kan di belakang dia. Iya belakang, mau dia presiden pun sekalipun. Iya. Peduli. Itulah yang saya salutin sama ibadah orang Islam itu, bukan rapinya doang teratur gitu. Betul itu. Orang Beda biasa juga kalau bisa imam ya di depan maupun benar, dia. yes. Itu yang saya salutin, nggak mandang pangkatnya apa. Nggak mandang, itulah Islam. Itulah kerennya Islam, nggak mandang. Walaupun di bawah siapa nggak memandang. Itulah Tuhan untuk seluruhnya tanpa memandang. Artinya Tuhan itu adil. Beda dulu kalau ke gereja perpuluhan, yang paling banyak perpuluhan duduk depan, kalau nggak belakang, berserak, ya kan? Iya, ketika masuk tempat ibadah, alas kaki dilepas. Yes. Itu kan menunjukkan itu tempat itu kan kesucian. Yes, benar. Ben. Mereka lebih menghormati rumah sendiri bang Blen. Ya, lebih menghormati rumah sendiri daripada rumah ibadah. Yes. Mereka masuk rumah sendiri, mereka lepas sendal. Ketika mereka masuk rumah ibadah, sendal mereka pakai. Kan ini kan tidak pantas seperti itu, Bang David. Betul tidak? Iya. Iya. Bang. Apakah masuk muslim ada jaminan keselamatan ya, Bang? Muslim Islam aja artinya udah selamat, Bang. Islam artinya udah selamat. Mau ngapain abang minta ayat-ayat? Islam artinya selamat, Bang. Tidak seperti ajaran-ajaran agama-agama yang lain, Bang. Hanya diperuntukkan untuk kaumnya.
Seperti halnya Yahudi. Yahudi untuk siapa bang? Untuk keturunannya Bani Yakob. Seperti halnya Yesus Nasrani. Nasrani itu apa bang? Nasrani itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang dari Nazaret. Sementara Islam netral bang. Islam artinya selamat. Siapapun juga yang mau selamat, silakan masuk Islam. Yang tidak mau selamat, silakan keluar dari Islam. Maknanya itu selamat bang. Tapi Kristen, aduh kalau saya bawa ayat bang, diusir bang. Kasihan. Diusir. Mau sebaik apapun abang bang, yang namanya abang tidak mengimani kedatangan Rasulullah ketika kami sudah mengabarkan, tidak ada tempat bang di surga. Tidak ada tempat bang. Ya, sebaik apapun dia, agama manapun juga, sebaik apapun dia, tidak ada tempat di surga. Karena standar di Islam, standar keselamatan Islam bukanlah kebaikan, tapi standar Islam itu adalah kebenaran. Yang namanya kebenaran sudah pasti baik. Yang namanya baik belum tentu itu benar. Makanya kebenaran dulu bang. Oh, Ya. Iya bang, soalnya saya juga kan pernah dengar cerita-cerita Islam ya kan bang, itu mereka bilang waktu beliau dilahirkan itu mukjizatnya sangat besar bang. Mujizat, baik kita bicara mujizat sekarang bang ya. Baik, kalau misalkan toh bang ya, abang ini seorang ateis bang, abang adalah seorang ateis. Apakah abang bisa percaya informasi yang ada di dalam Bible, yang mengatakan Yesus bisa menghidupkan orang mati lah, Nabi Daud bisa beginilah, Nabi Adam bisa beginilah, sementara jejaknya kita tidak tahu bang. Tidak ada sama sekali bang. Karena mujizat yang diberikan oleh para nabi itu sifatnya kontemporer bang semuanya. Hanya sifatnya sementara ya. Semua sudah Allah angkat. Nabi Sulaiman alaihissalam yang konon beliau punya kendaraan yang terbuat dari angin, mana kendaraannya sekarang bang? Masih ada atau tidak? Sudah tidak ada bang, sudah Allah angkat. Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan menggunakan tongkat, tongkatnya masih ada atau tidak? Tongkatnya sudah Allah angkat bang. Andaikan tongkatnya itu masih ada, saya siap gadai mertua bang. Saya beli itu tongkatnya bang. Kalau misalkan tongkatnya masih ada. Nabi Isa alaihissalam bisa Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati. Mana orang yang matinya? Masih ada atau tidak? Sudah tidak ada bang. Nabi Isa bisa menghidupkan penyakit lepra, penyakit lepra, penyakit lumpuh, yang buta bisa melihat. Itu semuanya itu sudah tidak ada bang. Sifatnya kontemporer karena semua para mujizat para nabi sudah Allah angkat semuanya. Tetapi yang luar biasa bang, ada satu mujizat yang tidak akan pernah Allah angkat bang. Bukan hanya bisa kita lihat, tapi bisa diwariskan kepada kita semua. Apa itu? Al-Quranul Karim. Inilah mujizat terbesar yang tidak pernah Allah angkat sampai hari kiamat bang. Ya, bahkan saya beberapa kali menantang ya, ketika saya di koma, berapa kali menantang di dalam surah Al-Baqarah, andaikan Al-Quran bukan datang dari sisi Allah, buatkan ayat semisal Al-Quran, satu surah aja. Allah tantang itu. 1439 tahun yang lalu sudah berlalu, tidak ada satupun di zaman sekarang orang yang bisa membuat ayat semisal Al-Quran. Kalau andaikan ada yang bisa membuat ayat semisal Al-Quran bang, hari ini saya jadi ateis bang. Hari ini saya akan murtad bang. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Kenapa seorang Mahadewa berani mengatakan demikian? Karena Allah sudah menjamin bang. Kalau Allah sudah menjamin, akal manusia mana yang bisa sanggup membuat ayat semisal Al-Quran? Kalau Allah sudah menggaransi itu semua, pikiran manusia mana yang sanggup membuat ayat semisal Al-Quran? Allah mengatakan, andaikan kamu tidak sanggup seorang diri, maju lu semua. Dari mulai insinyur sampai tukang kondensor, dari mulai dokter sampai tukang beca, dari mulai profesor sampai siapapun juga, bahkan semua dikumpulkan sama Allah. Silakan buatkan ayat semisal Al-Quran. Ini dengan kata lain bang, bahasa Allah ini bahasa sombong bang, kalau abang pengen tahu. Kalau misalkan saya bertanding dengan Bang Blender berani nggak berantem dengan saya? Andaikan saya kalah, saya siap jadi budak Bang Blender. Andaikan Bang Blender itu kalah, Bang Blender harus jadi budak saya. Apakah itu fair? Itu fair bang. 1 lawan 1. Tapi Allah dengan jelas mengatakan, kalau lu nggak sanggup seorang diri, maju lu semua, kata Allah. Maju semua. Ada nggak yang sanggup bang? Tidak ada bang. Ada nggak yang mencoba-coba? Banyak bang. Yang mencoba membuat ayat semisal Al-Quran. Tidak ada satupun yang sanggup bang. Dulu di zaman Rasulullah ada trio wek-wek bang. Ada trio wek-wek. Namanya Al-Anas bin Malik, Abu Sofyan, sama Abu Jahal. Ini 3 orang ini
ingin membuat yang namanya ayat tandingan berupa Al-Quran. Sampai-sampai mereka kumpulkan semua penyair-penyair yang ada di Mekah, yang ada di Jazirah Arab untuk menandingi yang namanya Al-Quran. Mereka tidak sanggup, Bang. Tidak sanggup mereka, Bang, satupun juga. Apalagi di zaman sekarang, Bang. Silakan Abang carikan ya, carikan. Ada orang yang mampu membuat ayat semisal Al-Quran, saya tidak akan menunggu lama. Satu keluarga saya murtad, Bang. Satu keluarga saya murtad. Hari ini, nggak perlu nunggu-nunggu lama, Bang. Inilah ayat yang luar biasa, Bang. Ayat spektakuler di dalam Al-Quran yang tidak akan pernah terbantahkan, Bang. Ini adalah salah satu bukti mujizat yang diberikan oleh Allah melalui baginda Rasulullah SAW. Bukan hanya bisa dilihat sama Abang, bahkan bisa diwariskan kepada kami sebagai umat Muslim, Bang. Mantap itu, Bang, baru. Ya. Apa yang kurang di dalam Islam, Bang? Semua lengkap, Bang, di dalam Islam. Mujizat semua Allah angkat, hanya Al-Quran yang tidak pernah Allah angkat sampai kapanpun juga, Bang. Sampai hari kiamat. Hehehe. Allahu Akbar. Gitu, Bang. Silakan, mau tema apa lagi? Intinya ginilah. Intinya gini, sebentar David. Intinya kalau masuk Islam, yang cewek-cewek Islam tuh wangi-wangi bersih-bersih. Itu yang pertama. Ini si Kira Khadijah aja bersih ini. Mana? Mana? Cantik ini. Mana? Kau sekarang belum bisa kau bilang cantik, muka kau peta. Belum bisa kau sekarang. Kau nanti berubahnya nanti kalau kau sholat, wudhu tiap hari. Itu dia berubah. Wudhu terus. Sekarang mana bisa muka kau peta. Ini saya selera, kau bau nggak sunat. Aku aja dulu sunat tuh gara-gara cewek dulu. Punya kau bau kali, Bang. Gara-gara cewek sunat tuh, nggak selera cewek. Banyak kali aku ditolak cewek gara-gara nggak sunat. Sunat itu Mukanya imut, mukanya itu. Siapa? Dulu Bang David, dulu Bang David ya, Bunda Siti Khadijah itu apa sih namanya? Apa sih? Ibaratnya begini ya, yang namanya perempuan atau wanita yang cantik itu, dia itu akan takut kalau misalkan terbakar oleh matahari. Mungkin dia sudah melakukan pedicure, manicure, dikukur, makan bubur, dicukur atau apapun juga. Dia takut, Bang. Takut dia itu keluar rumah karena tersengat oleh sengatan matahari. Tapi sekarang, Bang, Bunda Siti Khadijah, Bang, ya, sudah akhlaknya sudah baik, sedangkan wanita yang cantik akhlaknya akan takut terbakar api neraka, Bang. Jangan takut terbakar sama matahari, Bang. Hah? Sekarang dia udah takut, Bang, ya. Abang nggak takut, Bang, terbakar matahari? Yang ini loh nih, yang ada di sini loh, ini nih. Iya, tahu. Nggak boleh. Islam nggak boleh gitu, nggak boleh menginginkan orang lain. Islam nggak boleh. Kalau Kristen baru boleh. Nggak boleh. Jangan. Jadi kalau misalnya mukanya manis nih. Iya, itu karena wudhu, sholat. Itu dia dengan sendirinya. Karena nggak makan babi juga, Bang. Betul, karena makan babi. Oh betul. gitu ya, suaranya enak amat ya. Oh iya dong, apalagi kalau baca Bible, Bang, penuh hikmat, Bang. Oh iya. Terguncang aku. Dulu Natali Kristen ya dulu. Masuk Islam. Aduh. Masa sih? Iya. Wah, bukannya Islam lahir. Salah kok. Belum tahu dia, Bang Blender, belum tahu. Iya. Kasih tahu dong, cantik. Ya. Jangan, udah punya suami, nggak boleh. Kalau Kristen baru boleh, ini udah punya suami, jangan. Nggak boleh menginginkan orang lain di Islam. Dia pengen tahu aja bener apa enggak dulunya Kristen gitu ya, Bang David ya. Kalau kau nanti cantik, syarat, berani. Hah? Jangan gitulah. Jadi kau mau ngapain nengok? Artinya gini, David, udah itu semuanya ya nikmat dari Allah. Kalau kau benar-benar bertuhankan Tuhan yang benar, meminta kepada Tuhan yang benar, insya Allah pasti akan dipenuhi keinginanmu. Itu dia.
Kalau Tuhan yang benar. Kalau Tuhanmu salah, gimana mau dipenuhi? Lakukan kewajibannya, berdoa kepada Tuhan yang benar, maka keinginan kau pasti akan dipenuhi. Itu dia. Cuman memang harus dengan sabar, nggak langsung macam iklan. Minum obat langsung sembuh, enggak lah. Semuanya kan berproses. Paham David? Bang Iya, David, Bang Blender. Bang David. Kalau Bang David emang mau masuk Islam, tadi kan banyak belajar tuh ya. Sebenarnya nggak Iya. usah terlalu banyak dipikir. Nanti aku mampu nggak jalanin rukun Islam? Aku mampu nggak itu semua? Sholat bisa apa enggak? Semuanya full Arab. Aku cuma Indonesia gitu kan, nggak ngerti bahasanya Arab. Nggak usah dipusingkan Bang. Pasti Bang David mikirin kayak gitu juga ya kan? Pernah mikir gitu ya? Iya. Nah, nggak usah pusingin gitu Bang. Soalnya gini Bang. Abang, kalau memang udah yakin Islam itu benar, Abang yakin Abang ini harus ke Islam. Kalau emang udah yakin ya udah Bang. Iya. Abang tuh jangan nunda kebaikan. Kita nggak ada yang tahu umur kita kapan. Gak usah menggatal juga suara hak-haknya, biasa aja kali. Jadi nggak usah dipusingin. Nanti aku tunggu belajar dulu deh. Makanya Bang Blender bilang berproses. Jangan bilang nunggu aku selesai bisa sholat, bisa ini, bisa Quran, bisa ini itu baru aku masuk Islam. Jangan gitu Bang. Kita nggak ada yang tahu umur kita itu sampai kapan. Iya kalau kita bisa menjamin. Nanti setelah aku syahadat, ya berapa tahun lah baru aku meninggal. Nanti setelah syahadat barulah aku meninggal. Kita nggak ada yang tahu. Yang pasti kita tuh jangan nunda kebaikan. Kita nggak ada yang tahu umur kita sampai kapan. Kalau kita yakin kita harus masuk Islam, kita udah tahu Tuhan yang benar itu Islam yang memperkenalkan. Ya udah, kita pegang dulu aja kuncinya. Setelah kita masuk Islam, ini yang aku alamin sendiri Bang. Ini aku rasa pun rata-rata semua mu'alaf juga kayaknya ngalamin dengan apa yang aku alami juga. Setelah bersyahadat, semua yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, Allah mampukan Bang. Yang dulunya aku pikir Islam itu sholatnya sulit, bahasanya Arab, aku nggak bakal bisa. Ternyata setelah bersyahadat Allah mudahkan itu semua. Gak lama setelah bersyahadat gampang. Ternyata dulunya aku menghafal Bibleku itu dulu nggak bisa gitu, bertahun-tahun aku jadi oten dulu, sulit banget hafalin Bible. Ternyata setelah bersyahadat mau hafal bacaan-bacaan sholat gampang banget, Allah permudah. Bahkan arti-artinya pun kalau mau dipelajari gampang, setelah dibaca aja terjemahannya mengerti ini maknanya apa. Oh ternyata Allah itu memang yang selama ini aku cari ya begini. Ternyata Allah itu Esa, Allah itu tempat bergantung bukan yang digantung. Allah itu nggak ada yang serupa dengan apapun. Ini semua yang aku cari tahu. Dan itu aku ternyata hafal dulu Arabnya. Setelah itu baru aku tahu terjemahannya. Ternyata ini yang aku cari. Ternyata Allah itu mudahkan semuanya. Jadi jangan terlalu dipikir nanti tunggu aku pintar dulu. Nggak ada itu ceritanya. Jangankan tunggu pintar dulu Bang. Kami yang udah berislam, yang udah beberapa tahun, bahkan yang orang-orang udah Islam dari lahir, ini aja perintahnya tetap sama. Apa Bang yang Allah perintahkan? Perbaikilah sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Kenapa di situ Allah ngomongnya perbaiki? Bukan ngomong sempurnakan. Karena Allah Maha tahu, nggak ada manusia yang bisa sempurna. Bisanya kita hanya memperbaiki. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, nanti, kedepannya, kita hanya bisa memperbaiki. Nggak ada manusia tiba-tiba sempurna, itu nggak ada, sampai kapanpun nggak bisa. Makanya perintah sholat aja apa? Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Jadi jangan takut Bang. Karena tadi ya Bang ya, kita mikir deh, kita ini nggak tahu ya. Iya kalau memang kita ini bisa lah, dikasih kesempatan untuk bersyahadat dulu gitu ya sebelum kita meninggal. Tapi kalau enggak gimana? Kita nggak bisa loh. Aku nggak bisa maksa Bang David, Bang Blender nggak bisa maksa Bang David, bahkan Bang Zuma, Gurunda pun nggak bisa maksa-maksa Bang David, ayo masuk Islam, ini Islam gini loh, nggak bisa Bang. Islam itu memang bukan paksaan, tapi sebenarnya yang bisa memaksa diri kita sendiri itu adalah diri kita masing-masing sendiri. Kita ini mau memaksa diri kita terpaksa masuk surga, atau kita ini mau sukarela masuk neraka. Itu pilihan kita Bang. Kalau aku pribadi, aku lebih memilih memaksa diriku masuk surga daripada dengan sukarela aku masuk neraka. Gak ada yang kuat Bang masuk neraka.
Kita hidup di Indonesia, iklim bolak-balik, cuaca berubah-berubah, panas aja kita nggak tahan, panas dunia, apalagi panas neraka bang. Gitu bang David, itu aja sih, nanti dia ngantuk ketiduran pula, dia bahaya nanti, mimpi apa nanti dia. Ya kak, atau apa sih, kan gimana sih awalnya itu kan udah masuk sore tuh kan sholat, udah masuk pertengahan itu malam sholat Sholat pertama terus, melakukannya itu ngeluh enggak gitu ya kan? Enggak, Waktu enggak sore ngeluh. sholat, Enggak ngeluh. Justru udah geser bang, malam dulu sholat. dulu aku juga mikir gitu bang, ini pasti ribet banget. Aku dulu waktu Iya masih kan? konten ngelihat temanku sholat, ini ngapain sih dari tadi bolak balik sholat, nggak bisa apa sekalian Iya. semua itu. Iya kan, pernah mikir gitu kan? Ternyata enggak bang. Iya, Ternyata bang, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat bang, sholat itu aku selalu tunggu-tunggu bang. Jam-jam mendekati azan itu aku tunggu-tunggu, aku udah wudhu, udah pakai mukena, walaupun sholat belum pinter, masih terbata-bata, itu aku udah nunggu-nunggu bang. Ternyata sholat itu nikmat, betah aku sholat bang, aku tunggu-tungguin waktu sholat itu. Kadang belum waktunya sholat, cuma orang doa-doa di masjid ya, aku kira itu azan, aku sholat bang. Setelah itu ternyata ada azan lagi, ya sholat lagi karena tadinya belum sah karena belum waktunya. Ternyata nikmat bang, itu yang malah dirindukan bang. Kadang bang, apalagi wanita ya, wanita kan ada yang namanya diharapkan sholat saat berhalangan, saat menstruasi bang. Itu aku aja tuh sering saking kebiasaan sholat bang, aku lupa kalau aku sedang halangan, aku wudhu, udah pakai mukena mau sholat, ternyata baru ingat. Kadang juga lagi nggak boleh sholat, tapi karena kerinduan sholat, kenikmatan sholat, ya Allah aku pengen sholat, ya Allah aku pengen sholat, karena memang nikmat bang sholat itu bang, nikmat banget. Nggak ada tempat ternikmat ya bang ya, selain tempat kita itu bersujud hanya kepada Allah. Itu yang paling nikmat bang. Nggak pernah aku ketemu tempat lain yang senikmat saat aku itu bersujud kepada Allah. Gitu tapi bang. Allah itu marah enggak ketika kakak itu halangan sholat gitu karena kelupaan? Oh kalau kelupaan enggak lah bang. Kelupaan enggak lah, karena kan ya memang gini bang, kita tuh nggak usah mikir gini ya, kita nggak usah mikir ini sholat saya diterima apa enggak. Ini sholat saya ternyata saya tadi karena lupa, saya lalai karena kebiasaan saya sholat. Allah itu maha tahu, ya benar, Allah itu maha tahu. Nggak mungkin di saat saya karena kebiasaan saya sholat, kemudian karena saya ini rindunya merasakan nikmatnya sholat kepada Allah, saya sholat, saya tiba-tiba dikenain dosa. Enggak, justru gini bang, Allah itu kita niat aja, Allah udah catat niat kita. Walaupun ternyata kita nggak bisa melakukan itu, Allah udah catat. Jadi bedanya gitulah bang. Orang kalau belum bersyahadat hanya memikir-mikirkan nanti kedepannya gimana, dengan orang yang memang sudah bersyahadat semuanya akan berubah. Ya ini yang kurasain bang, Allah mudahkan semuanya. Apa yang dulu aku kira ribet ternyata enggak. Berhijab pun gitu bang, aku waktu masih oten beserak bang tampilanku bang. Dulu tampilanku, aku suka tuh tampilan yang full terbuka, aku nggak suka yang tertutup. Aku pikir bakalan risih lah kalau pakai kerudung, ternyata enggak. Setelah bersyahadat aku langsung beli hijab, aku pakai kerudung sembunyi-sembunyi bang. Hampir setahun aku nyembunyiin keimananku di orang tuaku. Dulu aku mu'alaf, aku masih tinggal sama kedua orang tuaku. Aku sembunyiin sholatku, hijabku aku sembunyiin. Mau ke kantor itu hijab itu aku bawa bang di tas, aku sembunyiin hijabku. Udah agak jauh dari rumah baru aku hijaban. Sampai kantor taunya orang-orang lihat aku udah berhijab. Oh Natali udah mu'alaf. Pulang dari kantor pun gitu, aku pakai hijab. Deket rumah aku lepas lagi, simpen di tas biar nggak ketahuan. Sholat sembunyi-sembunyi, jemur kerudung itu di dalam kamar biar nggak ketahuan orang tua. Demi menyembunyikan iman gitu bang. Nah tapi apa ya bang ya? Apa yang dirasakan, apa yang dilakukan itu semuanya nikmat gitu loh bang. Gak ada yang merasa kayak ini tertekan, ini gimana, ini ribet. Yang ada bang, aku setelah berhijab, di saat aku buka pasang itu bang, di saat aku takut orang tua aku tahu gitu ya, tahunya kan karena aku takut orang tua aku sedih gitu ya bang ya kalau aku udah Islam. Itu aku ngerasa risih loh bang saat aku membuka hijabku di jalan, udah deket rumah, itu orang ngeliatin aku tuh udah kayak ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku udah dilihat orang.
auratku kelihatan lagi, ya Allah ampuni aku. Ya udah, yang penting pikiranku Allah itu maha tahu, Allah maha pengampun, aku maksimalkan sebisa aku, itu aja yang bisa aku lakukan, karena aku cuma hamba, cuma berusaha untuk taat dengan apa yang Allah perintahkan. Itu aja Bang. Jadi Tapi kalau orang tua kakak sekarang ya ikut masih malam Kristen, juga. enggak, masih Kristen sampai sekarang. Waduh. Dua-duanya Waduh. masih Kristen. Waduh, berdoalah. Waduh katanya. Kenapa Bang waduh? Ngeri ya masih Kristen, ngeri ya. Ya, Makanya, ya itulah. Dengan sendiri coba gini, David, anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun bisa menghafal Al-Quran, coba kebayang nggak? Sedangkan dia tidak bisa bahasa Arab. Nah itulah. Jadi memang itulah benar-benar dari Tuhan yang benar. Allah Tuhan yang menuntunnya. Nggak kebayang itu. Tapi tengok di RCTI itu kan, pembacaan habis Quran itu. Anak-anak semua. Bulan Ramadan itu. Jutaan orang loh, anak-anak loh. Kalau dipikir-pikir dia belum bisa bahasa Arab. Nah itulah. Coba hafal Bible. Waduh, berserak, nggak hafal-hafal. Marilah memuaskan. Waduh, berserak. Wow. Iya, itulah Islam itu keren. Makanya kalau coba hafal itu, kalau benar-benar Tuhan kitab itu datang benar-benar dari Tuhan yang benar, dari Allah. Itu aja. Makanya semuanya udah dijalankan gini. Contoh, Islam itu banyak aturan. Tahu Tuhan itu maha tahu dengan manusia. Manusia ini punya hawa nafsu, ya kan? Hawa nafsu inilah yang membuat kita bahaya. Nah makanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika kau melaksanakan sholat, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya satu hari 5 kali, 5 waktu kan. Bagaimana mungkin dikatakan Islam itu radikal, sedangkan dia ibadahnya sholat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia laksanakan sholat pasti akan damai, indah. Ketika kita banyak aturan, contoh sekolah, kau masuk sekolah, sekolahnya bebas, bagaimana hasilnya nanti? Ketika kau masuk ke dalam sekolah-sekolah yang bebas, hasilnya pun anaknya pun gak beres, berantakan. Tapi kalau sekolahnya banyak aturan, ketat aturannya, kan baik untuk anaknya. Iya. Itu aja. Nah Islam itu banyak aturan karena apa? Untuk yang baik. Itu dia. Coba sholat, puasa itu membuat apa ya, mencegah perbuatan hawa nafsu, dia mengendalikan hawa nafsu. Puasa itu kan mengendalikan diri dari emosi kan. Kalau sudah terbiasa puasa, wah udahlah, sabar aja bawaannya kan. Sabar kita melihat makanan, sabar kita menahan haus, sabar kita menahan makan, kan kesabaran itu. Nah itulah dia, itu kan untuk pengendalian diri kan, bagus kan untuk diri. Belum lagi sholat itu untuk ibadah, belum lagi banyak dari segi kesehatan lah, banyak lah. Belum lagi sholat itu, coba bayangkanlah. Ketika Allah memerintahkan sembahlah aku, laksanakan sholat. Tahu nggak kok bagaimana waktu ini diatur ya, dari timur kayak ini kan, tempat Bang Juma udah sholat asar, tempat kami di Medan nanti, Aceh terakhir. Seluruh dunia loh, azan berkumandang tiada henti, keliling. Coba bayangkan siapa yang bisa mengatur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Daerah timur, la ilaha illallah. Masuk lagi daerah, terus berputar itu. Azan berkumandang, bayangkan, nggak ada hentinya. Ketika Allah memerintahkan untuk sholat, jadwal dan ketentuan ibadah sholat kami ditentukan dari langit dan bumi. Langit dan bumi, sedangkan Allah pencipta langit dan bumi. Hanya Allah lah yang bisa mengatur jadwal ibadah sholat kami, karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu dia. Mana ada ajaran kebencian kayak Petra di bawah, nafsu Muhammad sama bocil. Kayak inilah ajaran kasih. Ajaran kasih tapping-tapping di bawah Kristen. Inikah ajaran kasih? Seperti ini kah? Nggak ada itu. Ajaran apa? Ajaran kayak gini. Kita tidak ada menghina agamanya, dia tapping di bawah nggak benar. Itu ajaran kasih? Kan enggak kan? Nah, bagaimana? Justru makin banyak yang mualaf karena tinggal-tinggal Kristen sendiri. Ajaran kasih apa? Kasih sempak. Ajaran kasih itu sebenarnya nggak perlu tampar pipi kiri kasih pipi kanan, tapi menunjukkan akhlak yang tidak baik. Makanya Kristen itu bebas melakukan apa saja karena dosa sudah tebus. Ya kau lah bebas kan? Tapi suatu saat, tapi percayalah, di dalam kekristenan itu hatimu nggak pernah tenang. Benar nggak David? Iya. Ada rasa, ada. Allah Tuhan itu maha baik.
Allah itu pastilah mengetuk hati kalian. Salah satunya apa? Diketuknya hatimu ketika melihat orang lagi melaksanakan sholat. Indahnya Islam ini ya, melaksanakan sholat ya. Pas itu Allah ketuk. Terus kemudian Allah ketuk hatimu dengan agamamu sendiri. Kayaknya ada yang nggak benar di agamaku ini, tapi apa ya? Pasti gitu. Pasti di dalam hidupmu ada Allah ketuk itu. Karena Allah maha baik. Nah, ketika Allah mengetuk hatimu